Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Yang pada kesempatan kali ini kita hadir untuk menyajikan pembelajaran matematika SMP kelas 8, materi bab yang pertama, yaitu tentang pola barisan dan pola konfigurasi objek. Yang untuk episode pertama ini kita akan belajar bersama tentang pola barisan bilangan, yang juga kita lengkapi dengan beberapa contoh soal beserta pembahasannya. Karena itu, siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembelajaran pada episode kali ini dengan seksama dan sepenuh hati. Dan bila Anda baru bergabung di channel ini atau Anda belum subscribe channel ini, jika Anda berkenan mendukung perkembangan channel ini, silakan Anda subscribe, like, komen, dan share. Tetapi andaikan tidak berkenan pun tidak mengapa, kami apresiasi atas kebersamaan Anda di Sahabat Matematika Channel. Dan jika Anda merasakan bahwa video ini bermanfaat, kesempatan beramal soleh untuk berbagi kepada sesama. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya. Selengkapnya, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pola barisan bilangan dan konfigurasi objek, matematika SMP kelas 8, bab pertama. Untuk episode pertama kita mulai dari apersepsi sebagai pengantar pembahasan materi. Perhatikan gambar pita berikut yang diberi warna merah, putih, dan biru, dan masing-masing telah diberikan nilai dengan bilangan tertentu. Yang merah mulai dari 0, yang putih mulai dari 1, dan biru mulai dari 2. Untuk yang merah 0, 3, 6, kemudian tidak terlihat, tidak terbaca, ini ada 15 tidak ditulis, kemudian 18. Berikutnya untuk yang putih adalah dimulai dari 1, kita tulis di sini 1, ada 4, ada 7, kemudian beberapa tidak terbaca, langsung 16. Yang biru mulai dari 2, kemudian 5, 8, beberapa tidak terbaca, langsung 17 yang terbaca. Pertanyaan A, adakah keteraturan pola dari susunan bilangan-bilangan dari masing-masing warna? Kita perhatikan untuk warna merah 0, bilangan pertama, kemudian 3, bilangan kedua, kemudian 6. 0 ketiga adalah bertambah 3, 3 ke 6 juga bertambah 3. Berarti ini punya keteraturan selalu ditambah 3. Untuk putih 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 7 juga ditambah 3. Untuk biru 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 8 juga ditambah 3. Berarti punya keteraturan pola baik untuk warna merah, putih maupun biru. Dapatkah kalian melengkapi bilangan-bilangan yang tidak terbaca dari masing-masing warna? Coba kita lihat. 0 ke 3 tadi ditambah 3, 3 ke 6 ditambah 3, maka berikutnya ditambah 3, 9, tambah 3, 12, tambah 3, 15, 18, dan seterusnya. Yang putih, ya, 1 ke 4 ditambah 3, 4 ke 7 ditambah 3, berikutnya tambah 3, 7, tambah 3, 10, 10 tambah 3, 13, 13 ditambah 3, 16, ya nyambung, 16 tambah 3, 19. Biru, ya, biru amati, 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 8
ditambah 3, 8 ditambah 3, 11, 11 tambah 3 adalah 14, 14 tambah 3, 17, nyambung lagi. Nah, berarti kita bisa melengkapi itu karena kita tahu polanya ya. Kalau kita sudah mendapatkan polanya, dengan mudah kita bisa melengkapi. Baik, sekarang kita masuk ke pola barisan bilangan. Kita awali dari pengertian barisan bilangan. Apa barisan bilangan itu? Ya, kita berangkat dari apersepsi tadi, merupakan pengantar untuk masuk ke pengertian barisan. Barisan bilangan dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang memiliki keteraturan atau memiliki pola tertentu. Perhatikan pola bilangan-bilangan berikut. A, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kita lihat polanya 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, 7 ke 9 juga ditambah 2. Nah, berarti dia punya keteraturan pola dengan cara ditambah 2 untuk menuju ke suku berikutnya. Maka ini termasuk jenis susunan bilangan yang merupakan barisan bilangan. Berikutnya B, 2, 6, 18, 54. 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 18 ditambah 12. Wah, kalau ditambah rasanya nggak mungkin. Coba kita kalikan 2 menjadi 6, kalikan 3. 6 menjadi 18, dikalikan 3. 18 menjadi 54, juga dikali 3. Oh, berarti keteraturan polanya adalah selalu dikalikan 3 untuk menuju ke bilangan berikutnya. Ya. Nah, ini termasuk barisan bilangan karena dia punya keteraturan pola. C, 2, 4, 8, 16. Apa ya kira-kira? 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Nah, nanti deh kita bahas secara khusus ini ya. Butuh kecermatan ini. Yang jelas ini A, B, C ini punya keteraturan pola, sehingga ini merupakan contoh-contoh dari susunan bilangan yang merupakan barisan bilangan. Ya, merupakan barisan bilangan karena memiliki pola tertentu. Nah, bilangan-bilangan yang merupakan anggota dari masing-masing barisan itu disebut dengan istilah suku barisan. Suku ke N suatu barisan dinotasikan dengan lambang UN. Misalnya pada barisan yang A, yaitu 3, 5, 7, dan 9 ini, kita peroleh bahwa suku pertama kita tulis U1 sama dengan 3. Kemudian suku kedua kita tulis sebagai U2 yang nilainya sama dengan 5. Berikutnya adalah suku yang ketiga atau U3 sama dengan 7. Dan suku yang keempat atau U4 sama dengan 9. Oke. Ya, lebih jelasnya mari kita pelajari lebih detail tentang pola dari masing-masing barisan pada contoh tadi. Contoh 1 kita ambilkan dari contoh A yang kita tambahkan dengan gambar susunan dari batang korek api yang masing-masing banyak batang korek api dari setiap pola adalah mewakili dari bilangan-bilangan tadi, yaitu yang pertama ada 3 batang korek api, kemudian yang kedua ada 5 batang korek api, yang ketiga ada 7 batang korek api, dan yang keempat ada 9 batang korek api. Sekarang kita amati polanya, bahwa dari suku 1 ke suku berikutnya 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, polanya adalah dari suku 1 ke suku berikutnya selalu dengan menambah 2. Ya, 3 ke 5 kita tambah 2, kemudian 5 ke 7 juga
kita tambah dengan 2. Demikian juga 7 ke 9 kita tambah 2. Nah, setelah kita tahu polanya bahwa antar suku selalu berselisih atau bertambah 2, nah, maka kita bisa menentukan suku berikutnya. Setelah 9 adalah 9 ditambah 2. 9 ditambah 2 adalah 11. Nah, setelah 11 ditambah 2 lagi. 11 tambah 2 hasilnya adalah 13. Tambah satu suku lagi misalnya, tambah 2 dari 13 hasilnya adalah 15. Nah, begitu seterusnya. Nah, kalau kita sudah tahu polanya, maka kita bisa melanjutkan dari barisan itu. Nah, sekali lagi, jadi karena polanya sudah kita ketahui, yaitu selalu ditambah 2, maka kita bisa dengan mudah menentukan suku-suku berikutnya. Nah, kita lanjutkan untuk contoh nomor 2. Perhatikan barisan bilangan berikut: 2, 6, 18, 54. Tadi sudah kita selidiki tentang polanya. Untuk contoh yang B tadi kita jadikan sebagai contoh 2, bahwa 2 ke 6 adalah dikali 3, 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 juga dikali 3. Susunan bilangan ini merupakan contoh barisan bilangan karena memiliki keteraturan pola, yaitu suku berikutnya merupakan 3 kali dari suku sebelumnya. Sehingga kita dapat melanjutkan suku-suku berikutnya dari barisan 2, 6, 18, 54 dan seterusnya ini. Nah, kita tulis saja polanya. Dari 2 ke 6 adalah dikali 3, kemudian 6 ke 18 dikali 3, 18 ke 54 juga dikali 3. Berikutnya tinggal dikali 3 lagi. 54 kali 3 162, 162 dikali 3 hasilnya adalah 486, dan berikutnya 486 dikali 3 hasilnya 1458 dan seterusnya. Nah, di sini setelah kita bisa menemukan pola dari keteraturan susunan bilangan itu, maka kita dengan mudah bisa menentukan suku berikutnya. Contoh yang ketiga tadi yang saya katakan nanti kita pelajari lebih detail. Lihat 2, 4, 8, 16. Ada apa hubungan dengan 2, 4, 8, 16? Bilangan 2, 4 itu 2 pangkat 2, 8 2 pangkat 3, 16 2 pangkat 4. Berarti 2 itu 2 pangkat 1 ya? Ya, 2 pangkat 1. Kemudian untuk 4 itu 2 pangkat 2. 8-nya 2 pangkat 3, dan 16-nya adalah 2 pangkat 4. Sehingga jika barisan ini kita lanjutkan, kita bisa mengikuti pola ini bahwa U1 adalah 2 pangkat 1, U2 2 pangkat 2, U3 2 pangkat 3, U4 2 pangkat 4. Maka untuk suku berikutnya yaitu suku kelima, U5 2 pangkat 5. Dari ini tadi, dari U1 2 pangkat 1, U2 2 pangkat 2, U3 2 pangkat 3, U4 2 pangkat 4, U5 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Dilanjutkan dengan suku ke-6 atau U6 sama dengan 2 pangkat 6. Hasilnya adalah 64. Dan untuk suku yang ke-7 tentu 2 pangkat 7 yang nilainya sama dengan 128 dan seterusnya. Bagaimana? Mudah? Nah, sulit. Ya, sabar ya. Nanti kita perdalam melalui soal-soal. Intinya di sini memang kita harus cermat, harus jeli, harus kritis untuk bisa menemukan pola dari suatu barisan. Dibutuhkan kecerdasan untuk berpikir kritis ya. Baik,
Sebagai penguatan kita berikan beberapa latihan soal beserta pembahasannya dalam rangka untuk memantapkan bagaimana memahami dan menguasai konsep pola barisan suatu bilangan. Latihan soal dan pembahasan kita mulai dari yang pertama. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 100, 95, 90, 85 dan seterusnya. Kita perhatikan bahwa dari suku 1 ke suku berikutnya, kalau kita amati dengan seksama, adalah selalu berkurang 5. Sehingga kita tulis saja polanya. 100 ke 95 adalah berkurang 5, 95 ke 90 juga berkurang 5, 90 ke 85 berkurang 5. Maka berikutnya adalah berkurang 5 lagi. 85 dikurangi 5 adalah 80. Lanjut berikutnya 80 dikurangi 5, 75. Dan yang ketiga adalah 75 dikurangi 5, 70. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 100, 95, 90 dan 85 adalah 80, 75 dan 70. Kita tulis 80, 75, 70. Soal berikutnya nomor 2. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 324, 108, 36 dan 12. Kita amati polanya. Di sini mengecil ya. Iya. Kalau kita kesulitan dari mengamati yang besar, bisa dari yang kecil. Yang relatif kecil adalah 36 ke 12. 36 ke 12 itu dibagi 3. Sekarang kita amati untuk 108 ke 36. Itu juga dibagi 3. Berarti 324 ke 108 tentunya juga dibagi 3. Iya benar, 324 dibagi 3 itu 108. 108 dibagi 3 adalah 36. Kemudian 36 dibagi 3, 12. Suku berikutnya 12 dibagi 3, hasilnya 4. Suku berikutnya lagi, tentu 4 dibagi 3, berapa? Ya kita tulis saja 4/3 ya. Terus yang terakhir adalah 4/3 dibagi 3. 4/3 dibagi 3 itu sama artinya 4/3 dikali sepertiga. Karena kebalikan dari 3 itu sepertiga. Ingat pembagian pecahan di kelas 7 ya. Ya, 4/3 dikali sepertiga itu 4/9. Nah, kita dapatkan 3 suku berikutnya dari barisan 324, 108, 36, 12 adalah 4, 4/3 dan 4/9. Biar mantap. Soal berikutnya nomor 3. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan negatif 6, 11, negatif 13, 19, negatif 20, 27 dan seterusnya. Nah ini ada negatif, ada positif gimana tuh? Kalau kita berurutan itu tidak punya pola yang tetap. Coba negatif dengan negatif. Kita amati yang negatif. Negatif 6 ke negatif 13 adalah ditambah negatif 7. Kemudian negatif 13 ke negatif 20 juga ditambah negatif 7. Ya. Kemudian untuk yang positif 11 ke 19 ditambah 8, 19 ke 27 juga ditambah 8. Nah, ketemu polanya. Nah, yang negatif sesama negatif itu polanya ditambah negatif 7. Kemudian yang positif dengan positif itu polanya ditambah 8. Baik, kita mulai dari yang negatif ya. Kita tulis polanya.
negatif 6 ke negatif 13 itu ditambah negatif 7, negatif 13 ke negatif 20 ditambah negatif 7, maka kita bisa menentukan titik-titik yang pertama itu ditambah negatif 7, negatif 20 ditambah negatif 7 adalah negatif 27. Kemudian titik-titik yang terakhir yaitu negatif 27 ditambah negatif 7, negatif 34. Masih ada titik-titik yang belum terisi, yaitu untuk yang positif 11 ke 19 tadi ditambah 8, 19 ke 27 juga ditambah 8. Ya, kita tulis dulu, tambah 8. Maka berikutnya untuk titik-titik ini juga 27 ditambah 8, 35. Nah, sudah kita dapatkan 3 suku berikutnya dari barisan pada soal ini, yaitu negatif 27, positif 35, dan negatif 34. Oke, bagaimana? Asik kan? Nah, kalau sudah ketemu polanya ya mudah. Nah, yang susah itu bagaimana kita menemukan pola itu ya. Baik, kita berikan soal lagi. 3 suku berikutnya dari barisan 3, 4, 7, 9, 13, 16, 21, dan seterusnya. Baik, polanya gimana nih? Iya, kita buat lompatan seperti tadi ya. Coba kita amati secara melompat seperti tadi. 3 ke 7 itu ditambah 4, 7 ke 13 ditambah 6, kemudian 13 ke 21 itu ditambah 8. Ya, kita buat lompat. Ini untuk 3, 7, 7, 13 sudah ketemu polanya, ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8. Kemudian untuk yang 4 ke 9 itu ditambah 5, 9 ke 16 ditambah 7. Oh, berarti sudah kita dapatkan polanya ya. Oke, kita tulis ulang saja dari barisan ini. Baik, 3 ke 7 bertambah 4, 7 ke 13 bertambah 6, 13 ke 21 bertambah 8. Nah, bertambah 8, berarti ini bertambah bilangan genap yang selalu berselisih 2 ya. Nah, berarti ini bertambah 4, kemudian 6, 8, berikutnya selalu berselisih 2 penambahnya, berarti tambah 10. Kemudian 4 ke 9 tambah 5, 9 ke 16 ditambah 7 ya, maka berikutnya ditambah 9. 16 tambah 9 25. Setelah 9, bilangan ganjil berikutnya adalah 11. Tambah 11. Hasilnya iya 36. Nah, baik. Dengan demikian kita dapatkan 3 suku berikutnya dari barisan ini adalah 25, 31, dan 36 ya. Ya. Jadi di sini memang tingkat kesulitannya adalah ketika kita mencari pola ya, untuk menemukan pola itu. Dan setelah kita temukan, maka dengan mudah kita bisa menentukan ya 3 suku terakhir, 25, 31, dan 36. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Tentukan 2 suku yang belum diketahui dari barisan 5, 11, titik-titik, titik-titik, 35, 45. Kita tulis, mari kita analisis. Suku pertama 5, suku kedua 11 itu bertambah 6. Kemudian 2 suku terakhir 35 dan 45 itu bertambah 10. Nah, ini artinya bahwa barisan ini pola penambahannya tidak tetap ya, tetapi berubah secara teratur naik. Terlihat bahwa 2 suku pertama
6 dan dua suku terakhir jaraknya 10, ada kenaikan. Sekarang di sini ada dua suku yang belum diketahui antara 11 dan 35. Berarti ada 3 jeda, yaitu 11 ke titik-titik, titik-titik ke titik-titik, dan titik-titik ke 35. Ada 3 pola yang belum diketahui. Sekarang kita lihat dari 11 ke 35 ini ada penambahan berapa? 24. Ada penambahan 24. 24 ini kalau kita pukul rata untuk membuat 3 pola, berarti penambahannya masing-masing adalah 8. Tetapi itu tidak mungkin, dikarenakan polanya di sini bukan pola ditambah tetap, tetapi ditambah bilangan yang naik secara teratur. Nah, 3 bilangan yang teratur atau berurutan dijumlahkan 24, mulai di atas 6, di bawah 10. Nah, kita coba yang 8 penambah pertama ini kita tambahkan ke paling kiri. Ke 8 yang terakhir menjadi 9, di sini menjadi 7, berarti 7, 8, 9. 7 tambah 8 tambah 9 itu 24. Kita coba. Tambah 7, tambah 8, tambah 9. Sekarang kita lihat, sudah teratur belum polanya? Ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9, ditambah 10. Berarti pola penambahan ini sudah beraturan atau membentuk pola yang konsisten. Maka ini berarti merupakan pola yang sudah benar. Tinggal sekarang kita isi. 11 ditambah 7, 18, 18 tambah 8, 26. 26 ditambah 9, 35. Sudah nyambung. Nah, berarti ini sudah benar. Dengan demikian, dua suku yang bisa kita sisipkan pada barisan ini adalah 18 dan 26. Ya, memang ini tingkat kesulitannya relatif lebih tinggi dibandingkan 4 soal sebelumnya, dikarenakan di sini kita mencari suku yang belum diketahui dan posisinya bukan melanjutkan di belakang tetapi menyisipkan di tengah. Dibutuhkan kemampuan beranalisis yang bagus, ya, yang kritis. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nomor 6, tentukan dua suku yang belum diketahui dari barisan 102, 94, titik-titik, 81, titik-titik, 72. Kita tulis dulu. Kita coba analisis. 102 ke 94 bagaimana? Berkurang 8. Sementara ini langsung lompat dan lompat. 94 lompat 1 ke 81. Kita coba hitung jaraknya. 13, ya, turun 13. Nah, ini 13. Ada dua jarak yang belum diketahui, yaitu 94 ke titik-titik dan titik-titik ke 81. Kalau 13 ini kita bagi 2 berarti 6,5. Tidak mungkin. Nah, rasanya tidak mungkin, ya. Berarti ini yang memungkinkan adalah nilai penambahnya berubah secara teratur. Kalau 13 tadi kita bagi 2 adalah 6,5. Sekarang kita buat bilangan berurutan yang jumlahnya itu adalah negatif 13, adalah negatif 7 dan negatif 6. Nah, negatif 7 dan negatif 6. Nah, kita coba. Negatif 7, negatif 6. Ini sudah kelihatan polanya teratur, ya. Ditambah negatif 8, ditambah negatif 7, ditambah negatif 6. Nah, kita bisa mengisi titik-titik yang ini.
87. 94 ditambah negatif 7 itu 87. Sekarang dari 81 ke 72. Negatif 9. Negatif 9 itu kalau kita bagi 2 adalah 4,5. Tetapi tentu tidak menggunakan pecahan. Berarti kita buat bilangan yang berurut. Bilangan berurut yang jumlahnya negatif 9. Siapa? Negatif 5 dan negatif 4. Kita coba. Negatif 5, negatif 4. Nah, sekarang kita lihat dengan seksama. Apakah polanya keseluruhan sudah beraturan? Dimulai dari ditambah negatif 8, kemudian ditambah negatif 7, ditambah negatif 6, ditambah negatif 5, ditambah negatif 4. Ini penambahnya sudah naik secara teratur, naik antar pola satu ke pola berikutnya. Berarti ini sudah beraturan. Maka kita bisa mengisikan di sini 81 ditambah negatif 5. 76. Nah, dengan demikian, dua suku yang belum diketahui adalah 87 dan 76. Oke? Bisa dipahami ya? Iya, sudah 6 soal kita berikan sebagai contoh dalam rangka penguatan dan pendalaman dari konsep barisan bilangan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan insya Allah kita akan lanjutkan untuk soal-soal tipe yang lain. Tapi untuk sementara sampai di sini dulu. Berjumpa lagi untuk kelanjutannya di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.